Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat sehat masih di channel kita ini. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pasien seputar pemeriksaan radiologi atau ronsen atau CT scan dan sebagainya. Dan untuk itu kita akan tanya langsung kepada pakarnya, dokter spesialis radiologi. Yuk kita cari. Oke, nah kita dapat nih sekarang. Ini dia ahlinya, seorang teman saya, dokter ahli radiologi, spesialis radiologi, Dokter Ratna Monika. Dokter Monika ya? Iya dok. Kita panggil Dokter Monika aja. Dok, jadi nih pasien-pasien tuh teman-teman di sana tuh pada nanya. Atau gini, kalau saya punya pasien, kan biasanya setelah pengobatan Bapak Ibu ronsen ulang gitu ya. Nah, terus ada beberapa yang meragukan, dok, kalau saya di ronsen sering-sering tuh bukannya bermasalah, ada risiko nggak sih ronsen? Nah, gitu. Boleh nggak dijelasin buat teman-teman kita di sana? Oke, jadi memang ronsen itu kan pakai radiasi, Radiasi. sinar X, betul. Tapi radiasi yang kita pakai untuk foto ronsen itu sebenarnya relatif kecil, ya. Dan itu memang harusnya digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kapan butuhnya? Tentunya dengan permintaan dari dokter. Dokter yang tahu kapan memang dibutuhkan untuk foto ronsen, kapan sebenarnya nggak usah. Sehingga makanya harus ada surat permintaan dari dokter yang pengen nih, yang tahu kebutuhannya seperti apa. Dokter yang ngobatin dia minta karena dia butuh untuk tahu bagaimana sih nih pengobatannya atau kondisinya gimana. Berarti nggak bisa dong kita bilang sering-sering ronsen gitu, nggak juga ya, bahasanya bukan sering-sering. Tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya emang lagi butuh, harus misalnya di ICU harus tiap hari atau 2 hari sekali, ya memang itu kebutuhannya. Dan harus dikerjakan juga. Kalau enggak gimana kita tahunya perkembangannya gimana? Bahkan kan kita ada yang misalnya sebelum operasi dan sesudah operasi. Betul, karena kan kita harus tahu nih sebelum operasi kondisinya bagus apa enggak. Habis operasi kondisinya masih bagus apa enggak. Berarti kan memang sesuai kebutuhannya. Padahal jaraknya cuma 2-3 jam tuh ya. Betul, cepet. Nggak bahaya kan? Ya, enggak, karena memang sesuai kebutuhannya. Sesuai kebutuhan. Asal jangan lagi iseng nih. Pengen ronsen dong. Ronsen aja. Nah, itu yang salah. Mau ngapain? Enggak, cuma iseng-iseng aja. Itu nggak boleh. Nggak ada ya teman-teman buat cuma iseng-iseng pengen foto, nggak bisa. Kalau iseng-iseng ngopi enak aja. Iseng boleh, di depan ada tempat kopi. Ada kopi yang enak tuh kalau mau, tapi jangan iseng-iseng ronsen. Nah, terus satu lagi, apa bedanya? Kan saya nih sebenarnya sahabat sehat, kita kan, nah ini pesan sponsornya adalah bertanyalah pada ahlinya gitu. Saya sebenarnya sering ngejelasin bedanya ronsen sama CT scan apa sih dok? Kenapa sih pasien kanker harus CT scan gitu? Kenapa nggak di ronsen aja cukup? Ya memang beda, tapi ini dia ahlinya. Makanya kita bilang kalau tanya sama yang ahli. Dok, bedanya CT scan sama ronsen apa tuh? Sebenarnya ronsen dan CT scan sama-sama pakai sinar X, sama pakai radiasi. Cuman ronsen itu kan kita seakan-akan memfoto ya, dari depan doang atau dari samping aja. Pokoknya jadi benda 3 dimensi yang kita lihat secara 2 dimensi. Jadi 2 dimensi. Kalau misalnya CT scan itu sinar X-nya itu dia berputar 360 derajat sehingga mengambil gambar badan kita itu secara 360 derajat. Sinarnya yang muter tuh, bukan orangnya. Bukan orangnya doang yang masuk kayak tabung ulang-alik. Tapi mesinnya muter. Mesinnya sinarnya akan muter sehingga akan keambil semua gambarnya. Dan itu kita bisa rekonstruksi dengan software sehingga nanti di komputer akan kelihatan gambarnya secara 3 dimensi. Kelihatan mana depan, mana belakang. Betul, mana depan, mana belakang, mana dalamnya, mana sini, mana sana. Itu kelihatan semua. Sehingga yang kecil-kecil pun kelihatan. Jadi dokter yang menangani pun akan lebih bisa mencari ini masalahnya di mana, sampai mana, apa aja yang bermasalah. Itu akan jauh-jauh lebih kelihatan. Termasuk rencana tindakannya apa gitu. Rencananya gimana, atau misalnya setelah sudah diobatin, kalau misalnya kanker setelah dioperasi, setelah di kemo, setelah disinar, bagus nggak sih ada sisa perkembangannya, nggak gitu ya?
harus lanjut nggak atau Ya. sudah selesai gitu. Jadi kalau boleh kita simpul ringkasnya adalah CT scan lebih detail daripada ronsen. Betul. Oke, baik. Nah, tapi ada satu lagi, MRI atau MRI. Oke. Nah, Kalau- ini sahabat saya penting nih. Kenapa dok mintanya MRI? Ada lagi tuh indikasinya. Kenapa tuh MRI? Jadi kalau MRI itu memang tidak menggunakan sinar X, dia pakainya adalah magnet. Jadi Magnet. itu seperti medan magnet yang besar dan Oke. kuat sekali. Ya. Nah, indikasinya ada beberapa pemeriksaan, ada beberapa organ yang memang lebih bagus untuk dilakukan pemeriksaan MRI. MRI. Tapi ada juga tetap yang lebih bagus dengan CT. Sehingga makanya dokter yang memeriksa itu yang pasti lebih tahu Dia ini yang butuhnya MRI atau CT CT scan. scan. Oke. Contoh nih, kayak misalnya paru-paru. Betul. Untuk kanker paru itu memang lebih bagus untuk kita mainnya CT scan. CT scan. Lebih bagus, lebih terlihat karena ada gerak nafas dan lain sebagainya. Karena bergerak terus. Betul, karena kan kita napas terus nih. Betul. Kita kalau MRI itu harus diam-diam. Begitu napas goyang, nggak bagus. Blur gambarnya. Blur, susah kita buat secara detail tuh agak susah. Iya. Tapi misalnya kalau misalnya back pain butuh untuk melihat yang di tulang-tulang belakangnya lebih bagus mungkin dengan MRI. Gitu. Jadi memang ada kebutuhannya masing-masing. Nggak selalu MRI lebih bagus dari CT atau CT lebih bagus dari MRI. Ada memang kekurangan kelebihannya masing-masing. Oke, Iya. kekhususan itu makanya teman-teman dokter bedah tulang lebih sering minta MRI. Betul. Sementara dokter paru mintanya CT CT scan. scan lebih sering. Oke. Meskipun ya kadang-kadang minta ini juga, kadang minta ini juga. Iya. Tergantung memang Iya. butuhnya yang mana. Oke, baik. Nah, sekarang kan masa pandemi masih berlanjut terus ya. Nah, ini kali ada tambahan lagi. Sebenarnya untuk pandemi ini CT scan itu katanya kan bisa melihat sisa-sisa ya dari yang COVID itu ya. Nah, seberapa sering ya? Sering lah gitu kan? Nanyanya sering lagi. Seberapa sering sih harus dilakukan pemeriksaan itu gitu? Sebenarnya kan kita lebih dokter paru nih, Iya. jago nih dokter ini kan lebih menilai secara klinis ya. Klinisnya. Klinisnya yang kita lihat apakah ini pasien sudah sembuh atau belum. Ya. Kalau misalnya memang diperlukan oleh dokter paru, kadang masih ada gejala sisa, mungkin masih dibutuhkan untuk CT Ya. untuk melihat kerusakannya seberapa berat sehingga butuh ada tata laksana lanjutan atau tidak meskipun setelah sembuh. Betul. Tapi kalau misalnya sudah sembuh, PCR sudah negatif dan lain sebagainya, Nggak ada gejala klinis. kepo nih pengen tahu parunya masih ada. Iseng-iseng Ini apa dong enggak? CT scan gitu ya. Sebenarnya nggak usah, Nggak perlu. itu, karena kan ada radiasi juga. Balik lagi tadi dilihat Kembali lagi butuh radiasi. atau tidak. Betul. Kalau nggak butuh, ya nggak usah lah Iya. mainan radiasi. Gitu. Kalau butuh, oke kita Apa boleh buat jalankan. yang dikerjakan. Jadi sekali lagi nggak ada tuh CT scan itu atas permintaan sendiri ya. Nggak boleh. Dok, saya pengen CT sebenarnya. scan dong gitu. Atau medical check up minta CT scan seluruh badan dong. Waduh, Wah. radiasinya gila-gilaan itu. Itu baru namanya radiasi, teman-teman sahabat-sahabat sehat ya. Jadi sekali lagi selama pandemi ini tetap prokesnya dijaga. Kita juga ngobrol tetap pakai masker gitu kan. Kemudian sekali lagi terima kasih buat Dokter Monik. Terima kasih juga dok. Ini ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua, buat masyarakat, biar tahu bahwa ronsen itu nggak ada kata keseringan ronsen nggak, yang ada adalah butuhnya kapan gitu. Oke, makasih Dokter Monik, sehat Sama-sama selalu. dokter, sehat juga. Terima kasih. Thank you.